dengan rangkaian acara berupa didominasi oleh paparan dan diskusi, mulai dari sosialisasi Sislok Palnas itu sendiri, dan juga sedikit teknis tentang pengkajian kapasitas logistik dalam kebencanaan, dan juga terkait pemetaan pemangku kepentingan bidang logistik di Sulawesi Barat, dan juga kemudian kita diharapkan bersama-sama bersepakat dalam membentuk struktur klaster provinsi Sulawesi Barat, dan juga membentuk keanggotaan tim perumus yang akan mengawal proses pembentukan klaster provinsi di Provinsi Sulawesi Barat. Saya akan memberikan waktu sekitar 4 menit kepada rekan saya Pak Ayung untuk memainkan satu video terkait pengembangan Sislok Palnas. Bang Ayung, silahkan. Baik, Lau. Terima kasih, Lau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan membangun sebuah jaringan pusat logistik dan peralatan yang menghubungkan seluruh Indonesia yang disebut Sistem Logistik dan Peralatan Nasional atau yang disingkat dengan Sislok Palnas. Proyek Sislok Palnas adalah bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 sampai dengan 2019, di mana BNPB adalah pemilik proyek dan pembuat keputusan, sedangkan World Food Program memberikan keahlian dan bantuan teknis. Prinsip dasar dari proyek Sislok Palnas adalah penempatan stok, area penimbunan, sistem informasi rantai pasok, dan alih daya kelola rantai pasok. Proyek Sislok Palnas memiliki 5 bagian yang saling berkaitan: perencanaan strategis logistik dan perencanaan, pembangunan sarana fisik, sistem dan proses, knowledge sharing, dan pengoperasian bersama dan serah terima. Pusat-pusat logistik akan ditempatkan di lokasi-lokasi strategis di 6 pulau di seluruh Indonesia. Pusat-pusat logistik tersebut akan mengikuti standar industri termutakhir untuk menyimpan dan melindungi berbagai produk yang digunakan selama masa tanggap bencana. Fasilitas-fasilitas ini akan memiliki gudang dengan area perkantoran dalam area yang aman, dan luas bangunan ini akan berada di dekat pusat transportasi seperti bandara udara dan pelabuhan laut. Ketika memasuki fasilitas ini, luasan halaman terbuka memungkinkan kendaraan bermanuver, melakukan bongkar muat, parkir untuk pegawai dan pengunjung, serta sebagai area penyimpan kelebihan stok. Tempat pengisian bahan bakar akan dibangun pada lokasi yang sesuai, di dalam fasilitas yang mengakomodir semua persyaratan keselamatan dan keamanan dalam penyimpanan barang-barang berbahaya. Ruangan kantor menyediakan berbagai fungsi, dari tata usaha gedung sampai dengan keuangan dan administrasi, serta akan memiliki ruangan rapat, termasuk juga fasilitas pelatihan. Kantor juga dapat diubah menjadi pusat kendali operasi atau Crisis Management Center dalam keadaan tanggap darurat atau bencana. Peralatan visa akan dipasang di sini guna menjamin stabilitas koneksi internet bahkan ketika tanggap bencana. Fasilitas juga didesain untuk menyediakan penginapan pegawai sampai dengan 25 orang yang dilengkapi dapur dan kamar mandi. Halaman belakang gudang ketika masa tanggap darurat. Daerah terbuka dapat digunakan menjadi area penyimpanan terbuka, dapat digunakan untuk penyimpanan sementara atau MSI, sebagai tempat tambahan penyimpanan stok atau pengerahan langsung dalam tanggap darurat. Sebagai alternatif, area terbuka ini juga dapat digunakan dalam latihan simulasi dan pemeliharaan peralatan. Fasilitas ini dapat diakses oleh kendaraan besar dan dilengkapi dengan seluruh perlengkapan yang dibutuhkan seperti forklift dan pallet jacks. Di dalam gudang, rak akan dikelompokkan dengan jarak standar guna mempermudah akses dan pergerakan, sehingga memungkinkan penanganan barang secara efektif.
Fasilitas juga akan dilengkapi dengan ruang penyimpanan yang dilengkapi pendingin udara untuk menyimpan barang-barang kesehatan dan lainnya yang membutuhkan pengaturan suhu udara, seperti peralatan elektronik. Fasilitas akan dikelilingi dengan pagar keamanan yang tinggi dengan pos penjagaan, CCTV, lampu jalan, dan sistem pendeteksi dan pemadam kebakaran untuk keselamatan dan keamanan. Tujuan utama dari pendirian pusat-pusat logistik ini adalah untuk segera mungkin mengurangi dampak bencana untuk para korban. Over to you, Lau. Halo, Lau. Over to you. Tes. Oh iya, udah. Ya, mungkin mikrofonnya sedikit bermasalah. Mudah-mudahan lancar. Ya, baru saja kita melihat video terkait pengembangan infrastruktur hub regional atau yang rencananya akan dibangun atau dikembangkan di 6 provinsi di Indonesia. Baiklah, telah hadir bersama kita Kalaksa BPBD Provinsi Sulawesi Barat. Kepada Bapak kami mohon kata sambutan dan juga mungkin secara resmi mohon izin secara resmi kami minta membuka acara ini juga ya Pak. Siap. Terima kasih banyak kepada Bapak, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita masih sempat hadir bersama-sama dalam rangka melaksanakan suatu kewajiban, yaitu lokakarya sosialisasi strategi logistik melalui Pitkun yang telah dilaksanakan oleh BNPB Pusat. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada hari ini bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pas sekalian berbahagia, memang perlu kita menyadari bahwa persoalan logistik adalah suatu persoalan kita semua, di mana di seluruh Indonesia ini memerlukan suatu komitmen yang baik, komitmen yang benar di dalam mengantisipasi kondisi bencana di Indonesia, dan kemudian khususnya di Sulawesi Barat ini. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi atau lokakarya secara logistik ini kita bisa memaknai, bisa kita memahami prosedur penyaluran logistik bila terjadi suatu bencana. Oleh sebab itu, saya selaku Kalaksa BPBD Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan terima kasih yang sebenarnya kepada Porsinil BPBD Pusat bisa melaksanakan sosialisasi seperti ini. Oleh sebab itu, kami mengharap semua teman-teman yang hadir dalam Pitkun ini bisa memperhatikan, bisa mengikuti dengan seksama bagaimana peran pentingnya sosialisasi secara logistik di dalam penanggulangan bencana. Mungkin itu saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kalaksa BPBD Provinsi Sulawesi Barat atas sambutan dan sekaligus telah membuka secara resmi acara ini. Baiklah, kita masuk ke dalam acara atau agenda inti, paparan dan diskusi terkait sosialisasi sistem logistik
dan Peralatan Nasional atau Sislok-Palnas yang akan dibawakan oleh rekan saya Pak Iksanuddin. Kepada Iksan, waktu 45 menit diberikan. Silahkan. Terima kasih banyak, Laura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian, khususnya yang berada di Provinsi Sulawesi Barat. Selamat bergabung di acara sosialisasi pengembangan program sistem logistik dan peralatan nasional. Saya coba tampilkan slide, izinkan bentar. Sudah kelihatan, Laura? Sudah. Sudah ya? Ya. Sedikit gambaran tentang program ini. Pada tahun 2015, Kepala BNPB pada saat itu, Pak Willem, ingin sekali BNPB ini memiliki satu hub regional, memiliki konsep yaitu bagaimana barang-barang BNPB bisa didekatkan ke lokasi di mana bencana itu sering terjadi. Nah, karena semua barang kan masih ditempatkan di Jakarta, di beberapa gudang. Seiring intensitas bencana, jangkauan yang juga cukup kompleks dari sisi geografis, ini membuat ketar-ketir terus terang di dalam pendistribusian pengirimannya dari Jakarta. Sehingga muncullah ide sebenarnya sudah mulai di awal sekali dari zaman Pak Samsul Ma'arif. Pak Maijen Samsul Ma'arif, sebenarnya 2013 sudah disampaikan. Beliau ingin sekali punya satu konsep logistik roadmap untuk Indonesia, yaitu dengan memiliki 3 staging area atau hub regional terpadu, yaitu di Medan, Makassar, dan Surabaya. Nah, akhirnya program tersebut diterjemahkan ke dalam RPJMN 2015-2019, di mana pemerintah akan membangun pusat logistik di berbagai pulau di Indonesia. Di tahun yang sama, 2015 dan 2016, BNPB dilakukanlah kajian awal lokasi hub regional di Indonesia dengan melihat 34 provinsi dengan kurang lebih 30-an parameter penting. Yang paling utama yaitu aksesibilitas ke bandara, sangat dekat dengan bandara, mengingat hub regional untuk kebencanaan terkait dengan penyelamatan nyawa, sehingga ini menjadi sangat penting. Lalu di dalam RPJMN 2019-2024, hub regional ini masih menjadi prioritas pemerintah. Dikarenakan proses pendirian hub ini bukan perkara mudah, tidak serta-merta ada uang beli lahan, tidak serta-merta seperti itu. Tentunya butuh komitmen daerah yang cukup tinggi. Beberapa daerah menawarkan lahan, tapi kadang tidak memenuhi persyaratan sebuah hub regional. Akhirnya pada tahun 2018 ada satu moratorium yang membuat pembangunan hub regional ini sempat tertunda sampai tahun 2020 awal kemarin, di mana tidak ada pembangunan infrastruktur fisik dapat dilakukan pada saat itu, sehingga program ini tempat tertunda. Namun rangkaian dari program ini dari sisi perencanaan dan lain sebagainya itu tetap berlangsung sampai saat ini. Nah, lokasi hub ini berdasarkan kajian awal dari National University of Singapore, ada 6 lokasi, bisa dilihat di sini. Ada 3 hub regional utama, yang mana Sumut, Jatim, dan Sulsel, lalu ada hub pendukung. Konsep ini juga membuat hub utama berperan menjadi backup bagi hub pendukung. Misalnya, kapasitas dari hub pendukung tidak mampu mengantisipasi menangani bencana di regionalnya mereka, misalnya Papua dan Maluku, maka Sulsel otomatis akan menjadi backup. Begitu juga dengan Jatim untuk Kalsel dan
Dan Jakarta juga bisa difungsikan untuk sebagian dari wilayah Sumatera. Yang di Jakarta itu gudang nasional. Yang sekarang ada beberapa titik, tapi yang permanen yang BNPB punya itu ada di Bekasi. Nah, ini dilakukan berdasarkan kajian yang cukup ketat secara saintifik, akademik, plot lokasinya, kecuali untuk wilayah Papua dan Sumatera, di mana muncul 2 lokasi. Yang satu, Pekanbaru dan Medan, dan Sorong dan Papua. Akhirnya dilakukan kajian lebih mendalam lagi, dengan parameter yang berbeda lagi, dengan aspek yang lain lagi, hingga akhirnya muncullah Sumatera Utara, Medan dalam hal ini, dan Papua sebagai yang fix, sebagai hub regional. Nah, saat ini proses pembangunan hub regional sudah diteruskan ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, dikarenakan pembentukan sebuah hub mau dalam berbentuk UPT ataupun balai tentunya harus melalui satu rangkaian persetujuan pembentukan dari institusi BNPB di tingkat regional. Gambaran umum dari program Sislok-Palnas, ada 5 komponen: perencanaan strategis, pembangunan fasilitas, sistem dan proses, pengembangan kapasitas, dan operasional. Untuk komponen 1 ini komponen yang sangat komprehensif, sangat kompleks, dikarenakan kita melakukan dari kajian hingga paling akhir. Saya coba jelaskan secara singkat satu persatu. Setelah kajian dari National University of Singapore pada tahun 2017, kita melakukan kajian mendalam melihat plot lahan. Ada kurang lebih 8 hingga 12 plot di setiap hub regional yang ditentukan. Yang persis, misalnya yang sangat berdekatan dengan parameter bandara, ada lahan, terlepas itu lahan Pemda, lahan swasta, lahan sebagainya, itu terlepas dari situ, tapi kita mengidentifikasi. Lalu di tahun 2018 diinisiasi yang kita sebut Forum Koordinasi Logistik atau POKJA, atau yang sekarang lebih sering disebut Cluster Logistik. Nah, ini di semua provinsi, kecuali yang sekarang belum dibentuk itu hanya di Papua dan Maluku. Nah, ini pembentukan Cluster Logistik ataupun POKJA ini bertujuan agar upaya penanganan penggunaan hub regional ini, mau baik itu untuk kesiapsiagaan maupun tanggap darurat, tidak dilakukan secara sektoral BNPB dan BPBD saja, tapi secara terpadu, sehingga sisi perencanaan ini dari mulai inisiasi hingga seterusnya dilakukan secara terkoordinir, melibatkan stakeholder yang cukup luas di dalamnya. Di Sulawesi Selatan sudah dibentuk, diinisiasi pembentukannya dari tahun 2018, lalu untuk regional Sulawesi yang lainnya, termasuk Sulawesi Barat, tentunya hari ini menjadi hari pertama sekali kita memperkenalkan, mensosialisasikan, sekaligus nanti menginisiasi pembentukannya. Hub ini juga harus dirancang agar mampu merespon ke bencana skala regional tentunya. Kita tidak berbicara bencana skala lokal, di mana kapasitas BPBD tentunya yang diharapkan. Tapi ketika terjadi bencana melebihi dari kapasitas satu provinsi, atau bencana yang cukup besar di satu provinsi, membutuhkan dukungan dari pusat, maka ini harus disusun satu strategi, yaitu melalui senario, harus berbasis senario, karena apapun perencanaan itu harus dilandaskan pada kalkulasi-kalkulasi yang saintifik lah, atau yang memang sudah nyata itu akan terjadi, sering terjadi, ada landasan-landasan di dalamnya. Pada tahun 2019 di Sulawesi Selatan ditetapkanlah 2 senario. Yang pertama, senario yang paling mungkin terjadi, yaitu banjir besar melanda Sulawesi Selatan bagian utara, Lu dan lain-lain, hingga ke Sulawesi Barat, sebagian kecil Sulawesi Barat. Kemudian gempa dan tsunami yang masih dalam perdebatan lokasinya. Ini melibatkan Direktorat Kesiapsiagaan BNPB, melibatkan BMKG di dalam prosesnya, ahli, dan lain sebagainya, melihat indeks resiko bencana tentunya.
dan juga DB, data kebencanaan nasional, historical data. Gempa dan tsunami yang dimaksud, satu di Gorontalo berbatasan dengan Sulawesi Barat karena ada seismic gap, satu lagi ancaman yang baru saja diteliti oleh beberapa pakar terkait potensi longsor bawah laut di perbatasan Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan yang berhadapan dengan ibu kota baru. Nah, ada satu lagi saya tidak terlalu ingat. Nah, seiring proses konsensus, kesepakatan senario yang skala besar ini, muncullah ini COVID-19. Nah, COVID-19 ini membuat kami tim penyusun ini bersama BNPB ikut memikirkan kembali ini apa, sepertinya kita perlu menyesuaikan seluruh rangkaian kegiatan untuk hub regional ini dari sisi desain sistemnya dan juga kapabilitasnya itu harus disesuaikan dengan konteks yang nyata adanya. Tentunya COVID-19. Nah, maka akhirnya di tahun ini juga WFP merekrut satu orang tenaga ahli yang bekerja untuk BNPB dan WFP sebagai perpanjangan tangan kami, yaitu Pak Sipayung, yang mungkin sudah cukup Bapak Ibu kenal karena belakangan cukup intens mungkin berinteraksi. Beliau adalah penanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan ini di regional di Sulawesi yang semestinya ada di sana, tapi dikarenakan satu dan lain hal belum bisa berangkat ke sana karena PSBB dan sebagainya. Nah, beliau sudah melakukan rangkaian ini yang merah-merah ini. Beliau sudah melakukan rangkaian ini, yaitu mengidentifikasi sebetulnya infrastruktur apa saja yang berpotensi digunakan di dalam penanganan COVID yang jangka panjang ini. Bagaimana kalau vaksin sudah ada? Lalu bagaimana jika terjadi bencana alam pada saat sekarang ini? Lantas bagaimana? Artinya seluruh infrastruktur penting yang kunci, bandara, pelabuhan, jalan, jembatan, lain sebagainya, itu dilihat dan tapi perlu diverifikasi karena kita tidak turun langsung pada saat kajian. Lalu disusun satu konsep operasi yang butuh verifikasi juga. Bagaimana, ini konsep operasi ini berbicara tentang bagaimana kita bereaksi, bagaimana menggerakkan barang dari titik A ke titik B, truk siapa yang dipakai, transit di mana, fungsi gudang bulog yang ada di satu titik ini ngapain, apa mau di stop di sana dulu, di mana kira titik transit barang bantuan, bagaimana pemanfaatan pusat krisis kesehatan yang ada di Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan, nah di mana titik masuk barang bantuan nasional, bagaimana pergerakan barang yang dibeli secara lokal, nah ini semua dilihat. Sehingga stakeholder mana yang terlibat di dalam seluruh rangkaian logistik ini. Nah, sebetulnya sebelum tahapan ini, ada satu tahapan setelah inisiasi Rencon ini, itu sosialisasi program ke regional Sulawesi, yang semestinya dilakukan secara tatap muka di bulan Maret yang lalu. Kita sudah mendraft undangan TOR dan lain sebagainya, tapi tidak memungkinkan dilakukan karena COVID. Nah, hingga akhirnya kami harus memutar-mutar agenda untuk melihat yang mana yang paling mungkin dilakukan karena kita tidak mau waktu terbuang cukup lama. Akhirnya kita melakukan proses ini duluan. Tapi ini baru pengumpulan data sekunder yang butuh verifikasi dari Bapak Ibu sekalian tentunya. Lalu dilakukanlah sosialisasi hari ini. Nah, hari ini pertemuan kita yang keempat dari 6 provinsi. Sulawesi Selatan tentunya sudah sering sekali terpapar, kita sudah lakukan Jumat, hari Senin Sulut, kemarin Sulteng, hari ini Sulbar, dan besok Sultra, lalu Gorontalo di hari Jumat. Nah ini dengan tujuan 3 hal, memperkenalkan dulu, ini loh Sislokpalnas, program strategis pemerintah pusat, di mana BNPB sebagai otoritas yang ditunjuk di dalamnya, dan WFP menyediakan dukungan teknis. Kemudian menginisiasi pentingnya pembentukan satu forum koordinasi lintas sektor di bidang logistik. Bukan hanya pemerintah, TNI, Polri, tapi juga dunia usaha, NGO di dalamnya ikut serta. Setelah semua rangkaian proses ini terjadi, akan disusun satu rencana operasi logistik atau kami menyebutnya rencana tanggap darurat logistik. Rencana operasi logistik ini akan menjadi kunci ini untuk skenario COVID dalam kasus ini. Bagaimana kita merespon jangka panjang. Ini akan dijabarkan semua dari hasil proses verifikasi yang sekarang sedang dilakukan sebetulnya secara maraton oleh tenaga ahli kami, Pak Sipayung. Nah nanti
dokumen ini tentunya perlu dikonsultasikan kembali, disusun SOP-nya, dan disimulasikan. Nah, ini rangkaian ini tidak mungkin kelar semuanya di tahun ini. Simulasi tentunya di tahun depan, tapi SOP akan dibikin di tahun ini. Lalu ada PR besar, bagaimana memastikan ini rencana operasi ini dapat berjalan. Tentunya perlu penyelarasan dengan rencana operasi ataupun rencana tanggap darurat dari pemerintah provinsi yang ada di Sulawesi. Perlu penyelarasan dengan upaya penanganan yang dilakukan oleh gugus tugas masing-masing provinsi supaya selaras yang kita lakukan. Saat ini penanganan di seluruh Indonesia sangat sektoral, artinya sangat provinsi per provinsi menangani. Tapi belum, mungkin ada beberapa yang interaksi antara satu provinsi dan provinsi lainnya, tapi sangat ad hoc, tidak sistematis, dan tidak terkoordinir secara menyeluruh, misalnya satu regional itu. Padahal kalau kita lihat untuk kasus Sulawesi, sangat strategis keberadaan pusat krisis yang ada di Sulut dan Sulsel untuk menangani, membackup pada saat misalnya produksi dan distribusi vaksin dalam jumlah yang cukup besar misalnya, walaupun ide bertahap. Nah, ini tentunya sangat strategis peran-peran seperti ini. Nah, bagaimana interaksi kita di dalam hal ini? Kan nggak mungkin kita rebut-rebutan vaksin, lobby-lobbyin, artinya harus ada hal-hal yang disepakati sebelumnya. Tahapan akhir dari pembuatan atau merancang proses perencanaan hub regional ini adalah penentuan modalitas respon dan jenis barang yang akan dipraposisi, persediaan apa yang cocok untuk masing-masing hub. Ini akan melihat sebetulnya setiap hub itu cocoknya bagaimana sih? Kalau di Papua hubnya cocok disimpan barang apa? Kemudian berapa lama sih harus disimpan komoditas tertentu, pangan, peralatan, lain sebagainya. Juga akan melihat berapa lama pasar akan pulih kembali, seberapa siap market pasar di regional tersebut untuk dilakukan bantuan non tunai misalnya. Misalnya hari keempat ataupun hari ke-7 pasca bencana itu bisa dihidupkan. Lantas barang apa harus disimpan? Ini multi hazard, melihat banyak sekali jenis bencana, ancaman, berbagai faktor, dan ini draft awal sudah dilakukan generik untuk Indonesia. Namun di dalam kasus COVID pada saat itu belum dimasukkan, sehingga nanti perlu ditinjau kembali. Upaya penanganan yang semacam ini, yang terpadu seperti ini, tidak muncul dengan sendirinya, digagas sendirinya WP dan BNPB. Tentunya ini belajar dari beberapa praktik terbaik yang dilakukan lembaga-lembaga internasional, lembaga-lembaga PBB yang ada di beberapa negara Asia dan Pasifik khususnya, karena mengingat secara intensitas bencana Asia Pasifik masih menempati ranking pertama, baru yang di Latin Amerika. Itu seperti Vanuatu, Fiji, Solomon, negara Pasifik, Filipina, dan Nepal juga. Pada saat bencana Nepal, semua ini dilakukan, itu persis itu sebelum gempa ya, semua sudah dilakukan, klaster logistik sudah terbentuk, sudah disahkan, sudah ada rapat koordinasi, bahkan gudangnya sendiri itu sudah berdiri di Bandara Kathmandu, cukup besar sebagai staging area mengantisipasi gempa. Jadi senarionya gempa skala besar, itu magnitudenya saja sangat mirip yang saya pahami, kalau tidak salah gempa Nepal 7,8, tapi senario yang disusun 7,6 apa seperti itu. Dan ternyata betul-betul kejadian. Hingga begitu kejadian gempa, pasca diserah terimakannya fasilitas hub regional atau staging area yang ada di Bandara Kathmandu resmi kepada pemerintah dihibahkan oleh PBB pada saat itu. Nah, itu langsung kejadian gempa. Kekurangannya, karena memang gempanya lebih awal kejadian daripada yang diharapkan, itu barang bantuannya belum terisi, tapi nggak apa-apa, sistemnya udah dibentuk. Jadi desain dari sebuah sistem penanganan darurat bencana dari sisi logistik sudah terancang semuanya, stakeholder sudah, jadi kita tidak kenal di lokasi bencana lagi, tapi sudah kenal di rapat-rapat sebelumnya. Yang belum dilakukan juga diskusi dengan India, karena waktu itu entry point-nya dari India. Pada saat awal kan bandara Nepal sebenarnya tutup, jadi waktu itu kita belum koordinasi dengan India. Itu juga menghambat. Satu lagi yang di luar senario, ternyata terjadi avalanche itu, longsoran salju dari Gunung Everest itu yang menghantam cukup besar, membunuh orang ratusan juga. Nah, itu juga belum tidak masuk dalam senario, itu hal-hal kecil lainnya lah. Tapi terlepas dari itu, proses ini betul-betul membuktikan
investasi di masa kesiapsiagaan dapat menyelamatkan $1 yang diinvestasi itu di bank UNDP dan Bank Dunia, itu $1 yang diinvestasikan di dalam masa kesiapsiagaan dapat menyelamatkan $7 pada saat tanggap darurat. Kita bisa menghemat seperti itu kurang lebih. Nah, ini pola penanganan yang disusun dari responsif, sangat responsif, di banyak negara sangat responsif, begitu bencana turun semua berbondong-bondong, koordinasi di lokasi bencana, kenalan di lokasi bencana, tapi menjadi sebuah upaya yang preventif dan terencana, terukur, dan dilakukan melalui proses pengujian dengan simulasi dan sebagainya. Butuh koordinasi multi pihak dan pengelolaan informasi yang sangat sangat intens di dalamnya, banyak sekali proses informasi di dalamnya. Oke, kemudian setelah komponen satu ini berjalan 4 tahun di dalam desain awalnya, karena dia tidak mungkin dilakukan 1 tahun lantas pindah komponen 2, nggak seperti itu. Kemudian di komponen 2, tadi saya sudah sebutkan 2 jenis fasilitas hub regional utama dari usulan yang kami serahkan ke BNPB dengan ukuran 3 hingga 5 hektar, seperti di video itu bisa dilihat ukurannya cukup besar. Kemudian hub regional pendukung itu 2 hingga 3 hektar kalau saya tidak salah. Hanya berbedanya ini bisa difungsikan sebagai staging area. Staging area ini kalau bagi bapak-bapak dari TNI sangat familiar tentunya. Ini sama juga kalau dari private sector, area di mana barang itu dikonsolidasi. Kalau kita ingat bencana di Palu, barang itu kenapa tidak semua barang yang masuk di Balikpapan hari ini masuk jerigen, lantas jerigen itu besok langsung dikirim ke Palu, tapi yang dikirim malah tenda. Nah, itulah fungsi staging area. Dia mengendalikan, dia mengontrol semua barang apa berdasarkan prioritas yang ditetapkan oleh gugus tugas, kalau bencana alam bukan gugus tugas namanya, oleh posko, yang ditetapkan oleh posko, lalu dia mengendalikan proses ini, prioritasisasi lah kurang lebih. Nah, ini konsep staging area. Makanya pada saat itu Balikpapan ditetapkan staging area. Idealnya dia sebenarnya dalam parameter bandara, tapi di konteks kita bandara itu kan kepemilikan lahan terkadang dari sisi TNI, pengoperasian dari Angkasa Pura, ataupun ada pelibatan Pemprov setempat. Sehingga ada hal-hal yang proses yang tidak terlalu gampang juga untuk diselesaikan dengan cepat, karena butuh beberapa diskusi dengan beberapa KL dan TNI tentunya di dalamnya. Sehingga yang paling ideal berada sangat dekat dengan parameter bandara. BNPB dikarenakan proses pembangunan hub semacam ini bukan perkara mudah, membutuhkan biaya cukup besar, perencanaan yang cukup lama. BNPB juga mempertimbangkan sebetulnya pemanfaatan fasilitas dari pihak ketiga, BUMN, misalnya Bulog, BGR, PMI, Kementerian Sosial, itu di Sulawesi Selatan sudah ada hub regional, ataupun dunia usaha. Sekarang banyak sekali kawasan industri misalnya. Nah, tentunya pertimbangan ini sangat beralasan karena mengingat ini tidak mudah ini. Tidak mudah. Pemda menghibah-hibahkan tanah, BNPB sangat tertarik sebetulnya, kita sangat tertarik sebenarnya ketika ada Pemda berinisiatif menghibahkan tanah untuk pembangunan. Tapi kalau tanahnya berada di antah berantah misalnya, itu tentunya jadi PR besar, bisa jadi tidak bisa diterima juga. Nah, makanya muncul ini. Nah, untuk Sulawesi Selatan, sesuai arahan dari Pak Sestama BNPB, Pak Armensyah di 2019 yang lalu, dikarenakan adanya moratorium, proses ini tidak boleh berhenti walaupun memang lama, maka kami dengan BNPB sedang melakukan MOU dengan dengan PMI. Dikarenakan PMI lah, hub regional PMI di Sulawesi Selatan lah yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan hub regional BNPB. Karena hub regional PMI juga sekarang sudah mulai kosong, artinya mereka mengubah strategi, mereka memperkuat provinsi, jadi stoknya tidak terlalu banyak, dan itu bisa kita gunakan. Nah, itu MOU sedang disusun saat ini. Kemudian pengembangan sistem dan proses, ini menjadi komponen yang juga sangat kompleks, berbicara bagaimana di dalam struktur pemerintahan kita dari sisi keuangan, akuntabilitas, banyak hal yang bertabrakan di sini.
mana pernah ada gudang dirancang oleh pemerintah untuk 1 juta umat. Nah, ini gudang BNPB, gudang 1 juta umat. Karena apa? BNPB koordinator klaster logistik. Artinya BNPB akan menerima barang siapa saja disimpan. Kecuali ada penjualan, tidak juga serta-merta hibah masyarakat diterima ke situ. Ya, tentunya nanti ada hal-hal yang tidak terlalu strategis diarahkan ke BPBD. Silahkan ke BPBD setempat, Dinsos setempat. Nah, sementara BNPB akan mengelola barang-barang yang sangat strategis dari mitra-mitra nasional misalnya. Tapi ini juga tidak memaksa stakeholder lain yang sudah punya regional hub di masing-masing wilayah, seperti rekan-rekan dari Kemensos, TNI, Kemendak misalnya, itu silahkan saja ditempatkan. Hanya perlu satu sistem yang bisa membuat pencatatannya itu jadi satu pintu, jadi terpadu. Sehingga bisa dilihat persis sebenarnya pergerakan barangnya itu bagaimana kesiapan di satu regional dari lintas sektor. Kemudian jika ada barang yang tidak tertampungi di sana, maka bisa disimpan di hub regional BNPB. Nah, ini banyak hal yang perlu disusun. Pada tahun Oktober 2019 dilakukan kunjungan studi banding oleh stakeholder dari pusat dan regional Sulawesi, perwakilan ada beberapa, ke Depot PBB, Hub Regional PBB, dan Palang Merah Internasional di Kuala Lumpur untuk melihat bagaimana sebetulnya lembaga-lembaga internasional yang besar ini mendesain hub regional mereka. Itu hub regional Asia Pasifik. Tentunya sangat kompleks. Banyak sekali services yang mereka lakukan. Ada hal-hal yang tidak akan mungkin bisa diterapkan. Misalnya pinjam-meminjam barang. Ini poin yang sangat strategis yang ada di luar sana. Ketika misalnya terjadi bencana di Pasifik, pemerintah Filipina, mereka banyak pemerintah negara, beberapa negara menyimpan barang di depot-depot tersebut. Tidak dikhususkan juga bagi PBB ataupun LSM, tidak juga. Pemerintah Australia misalnya, dia menyimpan juga di hub-hub itu. Nah, ketika misalnya terjadi bencana, pemerintah Filipina ingin mengirimkan jerigen, tapi stok dia yang ada di depot-depot tersebut, di PBB tersebut, adanya tenda, dia ingin mengirimkan jerigen, dia nggak punya, dia bisa dengan mudah minta itu kepada siapa yang punya jerigen, karena barangnya standar semua di gudang tersebut, sedang dibuat standarisasi, semua sebagian besar barang sudah standar, nah sehingga dia bisa dengan mudah meminta. Lalu kendalinya dari sisi WFP yang mengelola pusat logistik PBB tersebut, meminta izin dari pemilik barang untuk dipinjamkan ke pemerintah Filipina untuk segera dikirimkan. Lalu pesawat langsung digerakkan dalam waktu 48 jam, barang tersebut sudah tiba di lokasi bencana. Dalam waktu 24 jam itu barang sudah semestinya terbang. Menggunakan pesawat charter dan lain sebagainya. Biasanya pengirimannya bareng-bareng, barang dari NGO ini, lembaga ini, pemerintah ini sekalian kirim. Karena ini lebih efektif, efisien tentunya. Dan hal-hal semacam ini kan tidak mungkin diterapkan. Mana ada mekanisme kita minjam misalnya. Kalau dari sisi pemerintah kan ini terkait dengan akuntabilitas, ini kompleks sekali ini. Nah, sehingga hal-hal yang tidak mungkin tidak diterapkan. Tapi space sharing ini satu gudang disimpan banyak orang sangat mungkin. Nah, penanggung jawab dari barang ya masing-masing, tapi pencatatan satu. Pengelolaan satu dari sisi BNPB, hanya menumpang di sana agar lebih mudah dikoordinasikan ketika bencana dikerahkan. Nah, tidak juga gudang ini diperuntukkan untuk menyimpan barang berbulan-bulan, misalnya, apalagi bertahun-tahun. Ini barang harus mutar. Belum lagi kalau kita berbicara expiry date. Ketika barang yang disimpan misalnya komoditas pangan, tentu harus ada satu strategi. Ini bagaimana? Bisa saja misalnya dalam waktu 3 bulan tidak terjadi bencana skala yang besar, maka persediaan permakanan yang ada di hub regional lantas harus sesegera mungkin diserahkan ke PPBD yang sedang melakukan respon bencana, agar siklus perputaran barangnya sangat cepat. Nah, ini expiry date kan lumayan lama juga, rata-rata kan 11 bulanan gitu. Sehingga hal-hal semacam ini akan disusun di dalam sistem dan proses. Selain tentunya seperangkat alat yang dapat melacak pergerakan barang dari satu hub ke hub lainnya, bagaimana hub ini, hub yang ada di Sulawesi misalnya mendukung hub yang ada di Papua, karena tidak serta-merta semua barang dikirim dari Jakarta ke semua hub. Bisa saja nanti ada hub-hub yang sangat dekat dengan sumber di mana barang bantuan itu dibeli.
Misalnya hub Surabaya, dia lantas bisa saja menjadi hub utama untuk mengirimkan ke berbagai daerah. Oke. Kemudian dari komponen 4, pengembangan kapasitas dengan fokus utama kapasitas organisasi dan kapasitas individu. Termasuk di dalamnya serangkaian pelatihan berjenjang dari level yang paling bawah, bagaimana mengoperasikan forklift, bagaimana mendirikan tenda, gudang tenda yang besar-besar itu namanya mobile storage unit, dan lain sebagainya. Itu banyak. Kemudian pelatihan berjenjang dari level yang praktis di gudang, seorang petugas gudang, pencatatan, penyimpanan, perawatan, penghapusan, lain sebagainya, sampai level manajerial, bagaimana mengelola rantai pasok untuk hub regional misalnya. Nah, ini tentunya sudah terlibat dalamnya proses hulu dan hilir. Nah, kemudian juga dilakukan drill dan simulasi. Nah, ini drill dan simulasi fokusnya di tahun depan. Sebagian pelatihan juga. Ada juga proses on the job mentoring di mana pengoperasian hub itu didampingi langsung oleh satu orang tenaga ahli di sana yang setiap hari bekerja sama dengan tim gudang. Nah, kemudian pelatihan, telepon agak mengganggu. Fokusnya manajemen serial, manajemen menengah. Namun yang menjadi target sasaran utama justru dua yang terakhir. Petugas yang mengelola hub regional itu orang-orang stafnya gudang, kepala gudang, juru hitung, tukang ini, bagian sana, administrasi, lain sebagainya. Nah, ini justru menjadi penting, supir. Kemudian anggota klaster logistik di regional Sulawesi. Nah, ini termasuk Bapak Ibu sekalian yang ada di Sulawesi Barat tentunya. Menjadi target di dalam perancangan pelatihan nantinya. Menjadi fokus juga. Tahun ini Pak Sipayung sebagai tenaga ahli kami akan melakukan kajian kebutuhan pelatihan, training needs assessment untuk regional Sulawesi, melihat sebetulnya jenis pelatihan apa, logistik apa sih yang sangat penting, sangat diperlukan. Beliau coba identifikasi dulu, kemudian mungkin 1-2 sesi pelatihan maksimal yang bisa kita lakukan sisanya tahun depan paling banyak. Lalu tahapan akhir dari pengembangan kapasitas akan disusun tahun depan roster atau daftar tim tanggap darurat, daftar siaga tim tanggap darurat bencana regional Sulawesi berdasarkan kompetensi. Setelah serangkaian pelatihan tentunya kita sudah bisa melihat. Nanti kan ada pre-test, post-test, ada serangkaian proses untuk melihat kemampuan seseorang dari sesi pelatihan, pelibatan dia, lain sebagainya. Baru nanti dilihat sebetulnya siapa sih yang cocok sebagai tim kaji cepat logistik. Siapa sih sebenarnya punya kompetensinya lebih condong ke administrasi gudang. Siapa yang lebih cocok di bidang rantai pasok, bidang transportasi, distribusi. Nah, itu elemen logistik kan banyak. Nah, nanti beliau akan menyusun ini juga di tahun depan. Agar ketika terjadi bencana, sebetulnya ini kan proses regionalisasi penanggulangan bencana, agar sebisa mungkin BNPB dapat mengandalkan penguatan kapasitas kelembagaan, kapasitas daerah, dan mengandalkan kekuatan daerah sebagai perpanjangan tangan dari BNPB. Tentunya dengan pembentukan sistem semacam ini. Yang terakhir ini tentunya tahun depan, karena gudangnya juga MOU-nya masih diselesaikan, barangnya juga akan ditempatkan kemungkinan besar di awal tahun depan, sehingga pengoperasian bersama ini akan didampingi oleh orang yang sangat ahli bidang logistik. Nanti mungkin bisa saja Pak Sipayung yang akan mendampingi secara setiap hari selama 3 hingga 6 bulan di dalam memastikan itu orang-orang gudang di sana menjadi sangat ahli di bidangnya. Lalu gudang tersebut kemungkinan besar akan dioperasikan oleh pihak ketiga seperti gudang BGR di Jakarta, BNPB menyerahkan ke BGR, Persero. Di sini gudang PMI. Bisa saja PMI, karena sistemnya, prosesnya semua sudah dilakukan oleh PMI, tentunya bisa saja PMI yang menjalankannya. Namun, pengendalian, pengawasan secara penuh di tangan BNPB. Tidak akan ada barang keluar, masuk tanpa otorisasi dari BNPB tentunya. BNPB masih dalam proses pembicaraan dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara ke arah pembentukan sejenis pusat logistik atau hub regional ini. Tentunya nanti akan di dalam pembicaraan
akan ada penjabat BNPB, kalau Ibu Ira sudah bergabung, nanti saya minta Ibu Ira juga untuk memberikan sedikit, diharapkan minimal eselon 2 bisa memimpin hub regional di sana. Namun yang sering kami sampaikan kepada BNPB, memang alangkah baiknya karena BNPB bekerja sangat strategis, fungsinya koordinator, tentunya mungkin BNPB tidak terlibat di dalam administrasi gudang, mencatat, menyusun. Nah ini alangkah baiknya mungkin di pihak ketiga kan saja. Jadi BNPB bisa lebih banyak memainkan peran-peran strategisnya. Komponen 1, kalau kita lihat dari progres komponen 1 ini, seperti saya sebutkan, tidak berhenti dia lantas. Semua komponen ini tidak saling berhenti dulu, selesai, dijalankan, tidak. Ini berjalan secara simultan, paralel. Perencanaan strategis kita akan terus lanjut, kemudian pengembangan fasilitas. Nah, pengembangan fasilitas harapannya di tahun ini selesai semua dari sisi MOU. Ini untuk yang komponen 1 selesai dari sisi rencana operasi logistiknya, targetnya konsep operasi dan rencana operasi logistik termasuk SOP yang kita parkir ke tahun depan, simulasi. Dari sisi komponen 2 yang kita parkir ke tahun depan, mobilisasi, barang bantuan dipindahkan dari Jakarta ke Makassar tahun depan, yang lainnya ditargetkan tahun ini. Kemudian sistem dan proses yang di tahun depan itu sistemnya sendiri, karena sistemnya masih banyak perlu modifikasi. Sistem yang sudah ada di saat ini di BNPB masih perlu kita modifikasi untuk kebutuhan regional dan pengujian tahun depan, tapi proses bisnis dan SOP-nya akan disusun di tahun ini. Training needs assessment-nya tahun ini, pelatihan berjenjang 1-2 sesi tahun ini, sisanya ini semua di tahun depan. Operasional bersama ini tentunya di tahun depan. Ini tiap hari. Ya. Nah, dari segi rencana kerja, di sini bisa dilihat, saya tidak menjabarkan semuanya karena banyak. Yang biru-biru sudah selesai semua. Ini banyak lagi sebetulnya. Kita misalnya mendapatkan persetujuan dari gubernur dan sekretaris daerah di Sulawesi Selatan pada pertemuan di Februari. Nah itu banyak. Itu tidak kita masukkan di sini. Tapi hal-hal yang penting saya coba highlight di sini. Yang hijau-hijau sedang disusun oleh tenaga ahli kami bareng-bareng dengan tim UFB, tim BNPB. Ini yang hijau-hijau ini harus selesai tahun ini targetnya. Yang orange ini kenapa harus sekarang? Harusnya kan dulu-dulu seperti saya sebutkan, tidak mungkin kita lakukan di Maret yang lalu, maka kita mencari satu format bagaimana ini bisa dilakukan. Bahkan sekarang ternyata harus dilakukan secara daring. Banyak sekali tentunya tantangannya. Ini harapan kita kan sebenarnya setiap daerah kita datangi, ketemu Pak Sekdanya, ketemu Bapak Ibu sekalian, lalu kita menyepakati, berkomitmen secara bersama untuk pembangunan hub ini. Nah ini sekarang kita lakukan sosialisasi. Yang lain-lainnya semua di tahun depan tentunya. Begitu saja, saya tadi mohon maaf, saya mungkin karena rapatnya sering sekali, saya sampai lupa memperkenalkan diri saya, nama saya Iksanuddin, saya penanggung jawab dari program Sislokpalnas dari sisi WFP. Nanti kalau penanggung jawab dari sisi BNPB, Ibu Nadira, nanti beliau saya sudah hadir, nanti beliau mohon izin untuk memperkenalkan sekaligus memberikan arahan, dan beliau adalah Kasubdit Penyimpanan dan Pemeliharaan Logistik dan Peralatan di Direktorat Pengelolaan Logistik dan Peralatan BNPB. Mungkin begitu saja dari sisi saya persilahkan sisa waktu yang kita miliki, saya kurang tahu, mungkin masih ada 20-an menit, saya persilahkan Ibu Laura untuk dipandu sesi diskusi atau tanya jawab. Sekian, terima kasih dari saya. Ya, terima kasih banyak Iksan atas pengenalannya, pengenalan terkait pengembangan sistem logistik dan peralatan nasional atau Sislokpalnas. Kita masih punya 9 menit lagi. Apabila ada pertanyaan, kita buka sesi diskusi ini untuk Bapak Ibu, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, bisa mengangkat tangan, bisa menggunakan fasilitas chat, room chat di sini, atau juga bisa melalui WhatsApp grup yang sudah dikembangkan. Sambil menunggu penanya,
mungkin saya sedikit memberikan rangkuman terhadap apa yang telah disampaikan, bahwa kegiatan pengembangan proyek Sislokpalnas ini sesuai dengan RPJMN yang lalu dan masih berlangsung, dan Sislokpalnas ini terdiri dari 5 komponen. Seperti kita lihat dalam presentasi, komponen 1 itu sangat-sangat panjang dan membutuhkan waktu sampai 4 tahun, mulai kajian lokasi sampai dengan pembentukan forum koordinasi. Dan ini masih belum selesai. Target kita mudah-mudahan di akhir tahun 2020, kita bisa membentuk wadah koordinasi di level provinsi, yaitu kelompok kerja logistik dan peralatan, atau disebut klaster provinsi. Kemudian kita juga berharap di tahun 2020 ini bisa sama-sama membentuk dan menyepakati konsep operasi sesuai dengan karakteristik bencana di daerah. Tetapi saat ini kita fokus ke pandemi COVID-19. Ya, jadi komponen 1 ini banyak perencanaan strategis ya. Banyak sekali koordinasi dan komunikasi yang harus dikerjakan oleh tim, tentunya dengan kerjasama dari semua unsur-unsur pentahelix, tidak saja di level nasional tetapi juga di level provinsi, yang merupakan garda terdepan dari kegiatan penanggulangan bencana, sehingga kami sangat-sangat menghargai peran aktif Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian dalam kegiatan ini, dan ini merupakan rangkaian kegiatan, jadi prosesnya tidak akan selesai di hari ini saja. Udah ada penanya yang masuk? Belum? Saya lanjut di komponen 2. Komponen 2 ini pengembangan infrastruktur ya, tetapi dengan adanya moratorium, maka dialihkan strateginya ke MOU dengan PMI. Ini sangat menarik bahwa sebenarnya di daerah juga sudah punya infrastruktur yang dapat dimanfaatkan bersama-sama. Tetapi tentunya pengoperasiannya akan dipayungi di dalam suatu aturan, yaitu MOU kerjasama. Ini masih dalam proses, mudah-mudahan juga dalam waktu dekat sudah bisa difinalisasikan, ditandatangani dua belah pihak. Masih belum ada penanya. Komponen 3 itu fokus di SOP dan sistem database yang terintegrasi, termasuk bagaimana mekanisme pinjam-meminjam barang. Jadi ditekankan oleh Pak Iksan bahwa fasilitas regional hub ini adalah merupakan fasilitas sejuta umat yang tentunya sekali lagi ada aturan mainnya. Tetapi regional hub ini akan sangat memudahkan dalam mengakomodir rekan-rekan yang tidak mempunyai fasilitas gudang dan membutuhkannya ketika tanggap darurat. Saya lanjut komponen 4. Komponen 4 itu sangat menarik. Sebenarnya walaupun dia berada di posisi 4, tetapi tentunya kegiatan pengembangan kapasitas ini kita sudah mulai dalam proses ini sendiri ya. Rangkaian proses ini juga merupakan rangkaian proses pengembangan kapasitas gitu. Yang tadinya saya tidak terlalu mengerti misalnya dengan konsep operasi di daerah, sekarang saya bisa terlibat dan mengerti lebih dalam terkait proses pengembangan konsep operasi. Di komponen 4 juga dalam prosesnya kita akan mengidentifikasi dan menyusun roster. Ini menarik nih. Semua kapasitas-kapasitas yang sudah ada, kita bicara kapasitas SDM ya, yang sudah ada di daerah ini akan diakomodir dalam roster. Jadi ketika ada tanggap darurat bencana
di wilayah Sulawesi, tentunya kita punya database terkait siapa saja sih rekan-rekan di daerah yang mempunyai kapasitas di bidang logistik, khususnya elemen transportasi, elemen penyimpanan, elemen mungkin di pengelolaan transportasi laut ataupun udara. Nah, ini bisa kita mobilisasi secara baik. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Komponen, maaf, BPBD, silahkan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Perkenalkan nama dan juga ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Salaluddin, saat ini diberi amanah sebagai Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Provinsi Sulbar. Kemudian saya bersama dengan kawan saya Pak Sudarmin, Kepala Seksi Logistik. Salam kenal Pak. Ya, jadi terkait dengan apa yang dibicarakan hari ini dari menit pertama sampai menit yang ada sekarang ini, maka ada 3 yang saya ingin coba-coba kemukakan. Yang pertama bahwa kalau saya melihat dari pemaparan atau pemutaran video atau film pada saat di awal acara kita ini, yakni sebelum masuk sesi pembukaan, sampai pada sesi pertama yang telah kita lalui bersama, maka kalau menurut saya ini berarti kita akan membangun gedung atau gudang yang kalau wilayah Sulbar disebut hub regional, atau apakah istilahnya itu hub regional itu. Terkait dengan itu, mungkin perlu juga kami diberi informasi terkait dengan hal-hal yang akan disiapkan oleh Sulbar dalam rangka pembangunan atau pengadaan hub regional itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini juga sempat dikemukakan tentang rencana pembentukan forum koordinasi lintas sektoral penanggulangan bencana. Ya, itu juga supaya kami tidak kehilangan arah dalam membentuk forum koordinasi itu, mungkin ada Juklak atau Juknis yang bisa kami pedomani untuk membentuk forum koordinasi lintas sektoral penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Berikutnya, di komponen keempat, mohon izin kalau saya tidak salah baca, di sana ada TNA dan pelatihan berjenjang, pengembangan roster dan latihan drill and simulasi. Ya, terkait dengan itu mungkin pada saat pemanggilan peserta pelatihan itu, saya sebutkan pelatihan mungkin Pak seperti itu, mungkin ada syarat-syarat administrasi dan akademik yang harus dipenuhi oleh seorang calon peserta TNA atau peserta pelatihan lainnya, sehingga pada saat kami mengirim peserta, kami tidak mengirim yang tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh pihak WFP atau pihak penyelenggara pelatihan. Saya kira untuk sementara Bu, seperti itu. Saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Alauddin. Ya, Pak Kabid dan Pak Kasih BPBD Sulbar, terima kasih banyak pertanyaannya. Di sini kita punya Ibu Nadira Sehanur, penanggung jawab dari BNPB untuk kegiatan proyek pengembangan Siswak Palnas ini, khusus untuk pemodelan
Regional Sulawesi. Selamat pagi Bu, selamat bergabung. Kemudian juga kita punya narasumber tentunya dari teman saya Pak Iksanuddin. Jadi Bu Ira dan Iksan ada 3 pertanyaan. Yang pertama dipahami bahwa kegiatan Sislopalnas ini akan membangun infrastruktur dari video yang ditampilkan dan juga dari paparan yang ditampilkan. Mohon klarifikasinya. Kemudian yang kedua, untuk pengembangan, bukan pengembangan, untuk pembentukan KKLP atau klaster provinsi, adakah Juklak dan Juknis yang dapat di-share sebagai panduan. Kemudian yang ketiga, TNA dan peserta persyaratan pelatihan. TNA dan persyaratan pelatihan untuk peserta. TNA itu adalah Training Needs Assessment atau pengkajian kebutuhan terhadap pelatihan. Jadi ini masih TNA ini masih berupa pengkajian ya Pak, menggali kebutuhan apa saja yang dibutuhkan, kapasitas apa saja yang perlu ditingkatkan. Tetapi sangat bagus sekali penekanan Bapak terkait persyaratan peserta pelatihan. Nah ini sangat menarik karena di dalam beberapa undangan memang pelatihan tidak menyertai persyaratan apa yang diharapkan dari peserta yang akan dikirimkan. Nah ini sangat dibutuhkan daerah. Mungkin saya memberikan ekstra waktu sekitar 10 menit untuk ditanggapi oleh Ibu dan Iksan. Siapa yang mau memulai duluan? Silahkan. Bu Ira, silakan Ibu Ira. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas Zoom meeting kita ini. Ada beberapa tanggapan yang perlu saya klarifikasi yang terkait dengan tanggapan dari Provinsi Sulbar ya, yaitu terkait dengan pembangunan gudang. Untuk tahap pertama Pak, kita setelah melakukan berbagai macam kajian gudang, lokasi gudang, kita mengambil satu opsi yang tidak terlalu beresiko, karena pertama adalah analisis untuk penentuan lokasi gudang, ini kita sudah kaji berkali-kali, cuma memang sumber daya yang harus kita persiapkan itu harus sedemikian rupa sehingga kita berpikir bahwa kita berdayakan, kita fungsikan saja mitra-mitra kita yang bisa kita kerjasamakan. Dalam hal ini kita menggait untuk melakukan kerjasama dengan PMI, karena kita akan memfungsikan, memberdayakan gudang PMI yang ada di Makassar, sehingga untuk tahapan berikutnya rencana awal memang kita akan melakukan pembangunan gudang, tetapi karena situasi dan kondisi kemudian masalah waktu, supaya ini tetap berjalan, maka kita akan meminjam gudang yang ada di PMI untuk sementara waktu dulu. Setelah misalnya jangka waktunya cukup dan kita melihat bagaimana pengelolaan gudang semakin baik dan anggaran mendukung, insya Allah kita akan upayakan untuk melakukan pembangunan, menyiapkan gudang-gudang yang memang menjadi milik kita semuanya. Yang seperti disampaikan tadi bahwa gudang ini adalah gudang milik sejuta umat atau milik kita bersama. Nah, sebetulnya kalau tahapan-tahapan pembangunan gudang ini berjalan lancar, kita berharap bahwa tahun ini, di tahun 2020 itu, pemetaan kapasitas dan sumber daya logistik sudah kita miliki, dan kita berharap bahwa di akhir nanti, di akhir tahun ini, kita sudah bisa menyusun konsep operasi logistik. Tetapi karena terkendala COVID, sehingga yang bisa kita lakukan sekarang adalah sebatas sosialisasi. Nah, ini mungkin kendala-kendala yang kita hadapi. Tetapi untuk
tahap awal kita menggunakan resources yang dimiliki oleh PMI. Kita akan membuat semacam satu kerjasama MOU yang sedang kita akan bahas bersama. Mudah-mudahan ini bisa kita sepakati sehingga itu menjadi lebih mudah. Kemudian berikutnya adalah Juklak dan Juknis. Saya yakin pasti akan ada Pak ya. Seperti misalnya SOP, kemudian nanti akan kita buat semacam konsep operasi logistiknya seperti apa, penyusunan rencana tanggap daruratnya juga seperti apa, dan nanti akan ada simulasi. Seperti yang dilakukan oleh Pusdiklat, setiap untuk tanggap darurat itu akan kita latihkan berjenjang. Nah, itu akan kita minta masukan juga dari teman-teman Pusdiklat terkait dengan pengembangan kapasitas pengelolaan gudang. Karena yang kita berikan pelatihan selama ini adalah operasi tanggap darurat, bukan ke spesifik tentang pengelolaan gudang. Sehingga kita akan meminta bantuan dan saran-saran untuk pelatihan yang sifatnya punya persyaratan khusus. Seperti tadi yang disampaikan training need assessment. Kira-kira siapa saja sih yang bisa mengelola ini? Persyaratannya membutuhkan apa saja? Kemudian saya berharap bahwa dari Provinsi Sulawesi Barat ini, tujuan kita membangun gudang regional adalah bagaimana distribusi logistik itu lebih mudah, kemudian memenuhi unsur percepatan, dan lebih efisien. Seperti yang kita lakukan selama ini, Pak, seandainya gudang regional itu sudah standby logistik, tidak perlu lagi harus menunggu dari Jakarta. Kasus Masamba, Luwu Utara itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama. Sehingga seharusnya kita sudah bisa mendorong, menggeser alat-alat dan logistik, tetapi harus mendatangkan dari Jakarta. Nah, satu juga yang menjadi kendala yang saya alami di kita adalah setiap peralatan yang kita standby-kan, kita berharap bahwa daerah-daerah sekitar atau daerah-daerah penyangga itu memberikan support gitu untuk membantu daerah-daerah yang terkena bencana. Tetapi lagi-lagi selalu kendalanya adalah tidak siap, tidak ready. Kemudian banyak alat-alat yang rusak. Nah, ini yang perlu kita minta komitmen bersama bahwa bagaimana kita memfokuskan, mempunyai komitmen bersama di saat terjadi bencana, apa yang kita miliki kita dorong dulu. Sumber daya yang kita miliki kita akan kerahkan dulu, baik itu logistik maupun peralatan. Dan saya berharap bahwa logistik gudang regional di wilayah Sulawesi ini menjadi pintu supply untuk wilayah timur. Karena kan untuk Papua dan Maluku ini adalah gudang pendukung, bukan gudang utama. Dan kita berharap seandainya misalnya pilot project untuk gudang regional ini semakin hari semakin baik, dan kita akan mencontoh untuk wilayah-wilayah yang lain. Dan saya berharap untuk Provinsi Sulawesi Barat, mohon supaya dukungannya Pak, tolong, masih ada Pak Darno nggak? Kayaknya nggak ada Pak Ihsan Kalaknya. Oh ya, kemarin saya handphone Pak, kemudian saya chat supaya ini kan takutnya nanti dianggap sesuatu yang baru tetapi tidak diketahui, sehingga saya minta teman-teman WFP untuk disosialisasikan. Intinya kita akan membuat satu sentral penyimpanan di Sulawesi yang itu menjadi milik kita bersama, bukan hanya BNPB, tetapi semua yang punya keinginan untuk bekerja sama silahkan. Yang kita selalu bahasakan di BNPB itu adalah pentahelix. Masyarakat, dunia usaha, pemerintah, akademisi, dan media. Sehingga nanti bisa kita dorong semua sumber daya yang ada. Karena yang kita khawatirkan jangan sampai terlambat. Sudah semakin banyak korban. Selamat datang Pak Darno. Kalau saya kira Pak. Siap. Apa ini ditelepon terus Pak. Jadi kami tuh berharap dari Provinsi Sulbar
memberikan dukungan terkait dengan pembangunan gudang regional di Sulawesi. Kalau ini ada Pak, Bapak nggak susah-susah lagi berpikir untuk membiayai biaya pengiriman dari Jakarta Pak. Gitu. Sudah kita standby-kan di Makassar, tinggal kita dorong ke Mamuju. Begitu Pak, percepatan dan efisiensi. Dan memudahkan daerah juga untuk tidak mengeluarkan biaya terlalu banyak. Begitu Pak. Bu, Ibu, ya. Bisa usul nggak? Boleh Pak. Kalau boleh gini, kita tiru gayanya, caranya Bu, Koreng. Koreng itu dulu, waktu belum ada Sulbar, Koreng berkedudukan di Parepare. Ya, betul. Bagaimana kalau kita ikut caranya Koreng Bu? Koreng 142 tatak. Dulu, ya, sebelum Sulbar, apa Bu? Ya, terus. Dulu sebelum Sulbar, Korem itu berkedudukan di Parepare Bu. Setelah berdiri Sulbar sebagai DUB, maka Korem dipindahkan ke Mamuju dalam rangka mempercepat pelayanan, memperpendek rentang kendali. Oleh karena itu, dengan berbagai pertimbangan yang sangat strategis tentunya, maka Korem 142 tatak yang ada di Parepare dipindahkan ke Mamuju. Usul saya Bu, mohon maaf di sampingnya Pak Kalak, bagaimana kalau gedung utama yang ada di gedung utama regional yang ada di Sulsel itu dipikir kembali untuk bisa dipindahkan ke Sulbar ke Mamuju dengan pemikiran bahwa Provinsi Sulawesi Barat adalah provinsi sentral Sulawesi. Mau ke Sulawesi Selatan boleh, mau ke Palu boleh, mau ke Kendari juga boleh, karena dia lebih dekat jangkauannya ke Palu, Gorontalo dan Manado daripada di Sulsel. Tapi yang kedua, mungkin juga, mungkin juga untuk lahan pembangunan di Makassar mungkin tidak segampang kalau cari lahan di Mamuju, karena di Mamuju masih banyak lahan, bandara juga ada, lalu bandara kita relatif berdekatan dengan pelabuhan alam Belang-Belang. Jadi siapa tahu bisa dipikirkan, ini hanya usul, siapa tahu bisa dipikirkan seperti itu. Mumpun belum dibangun, belum disiapkan di Sulawesi Selatan. Untuk sementara menggunakan resources yang ada, mitra kerja dan TNI Polri untuk gudang sementara, saya kira welcome aja Bu. Tapi untuk pembangunan yang secara permanen, kami usul, mohon izin mewakili Pak Kalak, kami usul untuk bisa dipikirkan di Sumbar. Seperti itu Bu. Terima kasih. Saya bisa tanggapi Pak? Ya Bu. Terima kasih sarannya Pak. Kami juga sudah mensurvei sampai ke Parepare. Di Parepare itu ada gudang Bulog. Apa sih namanya nih? Saya lupa. Setelah kita komparasi, maka kita memutuskan untuk di Makassar. Kalau misalnya terkait dengan sarannya, untuk pengembangan berikutnya, kita lihat dulu ini Pak, yang kita jadikan pilot project pertama. Karena kalau kita hanya berpikir kepada kajian gudang terus, lokasi gudang, kita tidak akan berpindah ke komponen kedua. Nah, seharusnya di tahun 2020 ini adalah pemetaan kapasitas dan sumber daya logistik. Apa sih yang dimiliki di Sulbar? Kendalanya apa saja? Gitu. Sehingga pada saat kita mensuplai logistik ke Sulbar, itu kita sudah memperkirakan bahwa gudangnya representatif. Sama halnya misalnya kita mengirim alat kesehatan, kira-kira ada nggak penyimpanannya yang membutuhkan suhu tertentu, minus 20 derajat misalnya. Ini yang harus kita baca dulu Pak. Gitu. Jadi misalnya di Sulbar tidak punya penyimpanan yang representatif, itu kan harus kita berpikir ketepatan waktunya. Jangan sampai kita mengirim terbengkalai. Ini bahaya Pak. Kita membeli alatnya sementara mahal dan sampai di sana tempat penyimpanan nggak ada. Tidak usah di Sulbar, di Makassar saja kita mengirim alat PCR, mesinnya dan sebagainya. Mereka belum punya alat penyimpanan yang sangat representatif, sehingga kita meminta mereka untuk menyiapkan dulu penyimpanannya, baru kita kirim. Itu yang pertama.
Yang kedua, saya minta Pak kita masuk ke step berikutnya untuk nanti di akhir tahun ini. Jadi kalau misalnya ada saran untuk mau mengembangkan di Sulbar, itu tahapan berikutnya Pak. Karena kalau kita akan berpikir lagi tentang kajian lokasi gudang, kita mundur. Sekarang kita masuk kepada bagaimana pemetaan kapasitas dan sumber daya logistiknya. Sehingga nanti setelah itu kita akan membuat satu penyusunan konsep operasi. Jadi pada saat terjadi bencana, kita harus ngapain nih? Teman-teman berbuat apa? Dukungannya apa? Nah itu. Jadi untuk kajian lokasi gudang, mungkin sudah kita cukupkan dulu. Nanti setelah lihat pilot project yang ada di Makassar, baru kita kembangkan. Itu Pak Darno. Siapa tahu untuk tahun-tahun akan datang, Bu. Untuk ya, akan kita pertimbangkan, Pak. Lanjut, Bu. Jadi insya Allah bisa kita berikan dukungan kepada Sulsel untuk logistik. Saya yakin kalau Pak Darno tetap optimis kami, Pak. Dukungannya selalu Siap, ada siap. buat. Siap bantu, Bura. Oke, siap, Pak. Ya, terima kasih banyak. Sangat menarik ya diskusinya. Memang penentuan lokasi ini juga bisa membuat diskusi menjadi sangat menarik karena dengan kebutuhan, latar belakang, karakteristik bencana di masing-masing daerah memang membutuhkan penanganan suatu tanggap darurat yang cepat dan efisien. Nah, fasilitas-fasilitas inilah yang menjawab kebutuhan salah satu kebutuhan dari logistik. Iksan, ada yang mau ditambahkan? Iya. Dari pertanyaan pertama? Sedikit saja terkait hak penentuan Makassar, walaupun tadi Bu Ira sebenarnya sudah menjelaskan, pada tahapan-tahapan selanjutnya mungkin saja sebenarnya dikembangkan sub-hub, itu sangat mungkin sebetulnya. Seperti yang di Padang itu kan UPT, itu akhirnya kan dari BNPB diserahkan ke Pemprov kan untuk mengelola. Tapi parameter yang dipakai pada saat itu ada hal yang sangat krusial yang harus dimiliki oleh satu kota, yaitu infrastruktur dan layanan penting. Misalnya kepabeanan, dalam kasus bencana skala di mana besar, ataupun misalnya seperti saat ini, butuh pengiriman APD ataupun peralatan-peralatan penting segera ke lokasi bencana, maka dibutuhkan entry point yang sangat siap. Yang artinya kepabeanan imigrasi itu sudah built-in, sudah ada di fasilitas tersebut. Kemudian keberadaan dari pangkalan militer, itu juga sangat penting ada di pangkalan militer besar, ada di satu daerah tersebut. Makanya hub-hub utama itu menjadi hub yang sangat penting sebetulnya. Belum lagi kita melihat segi marketnya. Karena produksi dari sebagian besar barang-barang bantuan pun nanti kan sebetulnya akan digodok juga di lokasi di mana hub tersebut berada. Misalnya Medan, Surabaya, Makassar, tentunya dengan banyak sekali produsen-produsen lokal juga ikut berkontribusi di dalam proses pengadaan BNPB ke depannya, harapannya, dan juga stakeholder lainnya. Makanya hub-hub utama ini memang ketat sekali di dalam pemilihan lokasinya, sangat ketat. Namun hub pendukung ini yang mungkin nanti di jangka-jangka panjang, sub-hub ataupun hub-hub pendukung bisa menjadi pembicaraan lanjutan seperti Bu Ira sampaikan tadi. Itu saja sih kalau yang mengenai klaster tadi Bu Ira sudah sebut, memang saat ini belum ada, tapi ke depan Juknis memang pada tahap sebetulnya ada satu panduan teknis sudah didraftkan, tapi masih pada tahap pembicaraan lah, belum kita konsultasikan dengan tingkat regional ataupun provinsi. Sehingga pada saat ini pembentukan klaster logistik ataupun KKLP masih mengacu pada panduan pembentukan klaster nasional logistik dan juga pembelajaran dari pembentukan di berbagai provinsi lainnya yang sekarang sebenarnya sedang dilakukan, ada yang sudah terbentuk juga. Ya, itu aja. Ya, terima kasih banyak Iksan atas tambahannya. Sebenarnya kita geser waktu diskusi ini, tetapi
saya pikir karena diskusi ini sangat-sangat penting ya untuk kita sama-sama memahami terkait kegiatan pengembangan proyek Sislok-Palnas ini, sehingga waktu untuk diskusi ini kami perpanjang. Nah, ada satu lagi nih pertanyaan menarik dari Dinas Kesehatan, dari rekan-rekan Dinas Kesehatan terkait analisa lokasi. Jadi dengan ditentukannya 6 lokasi regional hub yang telah melalui suatu proses pengkajian dari rekan-rekan dinas ingin mengetahui lebih dalam terkait proses analisa yang melibatkan unsur-unsur pemerintah setempat, termasuk apakah termasuk Pemprov Sulbar. Saya pikir itu pertanyaannya ya. Jadi saya ulangi lagi, apakah ya, maksudnya analisa pengkajian lokasi ini apakah juga melibatkan semua provinsi-provinsi yang ada di wilayah Sulawesi, regional Sulawesi, termasuk apakah juga dikonsultasikan dengan Pemprov Sulawesi Barat? Ya, Laura, sebelum ke Ibu Ira, saya jelaskan proses awal sekali ya, sebelum ke Bu Ira. Jadi kalau saya coba runutkan, itu kan kajian awal dilakukan 2015 dan selesai kajiannya 2016 bersama BNPB, itu tidak turun ke lokasi, tapi melihat 34 provinsi dari checklist panjang 30 parameter penting yang mana yang memenuhi persyaratan secara scoring menggunakan metode AHP. Kemudian muncullah berbagai kota yang akhirnya dilakukan pengujian kedua hingga muncul komplit 6 lokasi tersebut. Nah, itu rangkaian melibatkan unsur-unsur ahli di dalamnya. Unsur banyak sekali, karena yang tahu persis konektivitas sebuah daerah secara misalnya konektivitas dari sisi udara ke berbagai provinsi lainnya di Sulawesi, itu tentunya yang tahu stakeholder terkait, misalnya Kementerian Perhubungan di dalamnya. Nah, ini banyak sekali yang dilibatkan. Itu baru satu parameter, belum lagi kita melihat Kemendak misalnya dari sisi pasar, kemampuan pasar di satu kota-kota tersebut yang dipilih. Kemudian dari sisi pelabuhan, kemampuan pelabuhan mengantisipasi lonjakan bencana skala besar, misalnya seperti kasus Aceh, itu kan kapal-kapal parkir tengah laut, itu nggak bisa nyandar di mana-mana itu. Akhirnya kan ke Belawan semua, bandara kan dialihkan ke bantuan kan masuk ke Belawan hampir semuanya itu, karena Belawan lah yang bisa menampung pesawat berbadan besar, misalnya 747, kapal dengan kedalaman sekian-sekian DWT, sekian puluh ribu, belas ribu. Nah, ini hal-hal ini kompleks. Perhitungannya yang dilakukan oleh National University of Singapore itu, mereka Logistik Institute Asia Pasifik terbaik di Asia Pasifik selama 10 tahun berturut-turut, itu dengan metode yang sangat saintifik, melibatkan banyak sekali unsur ahli dalamnya. Ini belum konsultasi dengan siapa-siapa. Karena ini harus betul-betul disortir dari 34 yang mana yang muncul. Muncul waktu itu berapa belas, disortir hingga muncul 8, muncul sortir lagi, muncul 2. Itu Pekanbaru itu nggak dipilih. Itu sangat strategis. Itu sangat sederhana, karena kalau seandainya terjadi bencana skala besar, ini kita ngomong misalnya regional atau nasional, butuh importasi barang menggunakan laut secara masif, maka tidak mungkin pelabuhan sungai itu, kan kita sama-sama tahu pelabuhan sungai, itu mau bagaimana? Artinya kalau sempat kapal berbadan besar masuk di Belawan atau di Dumai, lantas ditransit, ini ada proses yang sangat kompleks. Belum lagi runway di Pekanbaru juga tidak mampu dia menampung pesawat berbadan besar, pesawat tertentu dia bisa menampung. Nah, terus konektivitas, dia juga nggak connect ke semua provinsi, flight-nya juga nggak ada. Sementara kalau dari Medan, hampir semua provinsi ada penerbangan ke Medan, karena dia hub untuk Sumatera. Nah, ini banyak sekali pertimbangan. Nah, setelah muncul itu,
diserahkan ke BNPB, BNPB menyatakan benar memang itu lokasinya, sesuai dengan yang mereka analisa internal mereka, cocok, hingga dilakukanlah kunjungan di tahun 2017 dengan semua hub tersebut. Semua hub tersebut, artinya ketemu dengan semua sekda di hub-hub regional tersebut, semua stakeholder terkait, Bapeda lain sebagainya, karena pada tahap kajian kedua sudah betul-betul melihat plot lokasi, karena provinsinya sudah tidak diperdebatkan di situ. Sudah jelas di Sulawesi Selatan, sedekat-dekat mungkin dengan Bandara Sultan Hasanuddin. Nah, itu udah ngelihat plot ini, tidak melihat itu tanah sengketa, tanah siapa, tapi betul-betul melihat dari sisi spasial, karena membawa tenaga ahli itu berapa belas orang waktu itu. Ahli rantai pasok, ahli spatial planning, tata ruang, banyak sekali yang direkrut BNPB. Kami juga membawa unsur pakar dari kantor pusat PBB di Roma, kantor kami, beberapa tenaga ahli bagian-bagian konstruksi engineering, melihat bagaimana kontur tanah, itu banyak, jelimet sekali. Saya pun nggak ada ilmu di situ sebetulnya. Nah, hingga akhirnya muncul plot-plot ini. Nah, plot ini sebetulnya kalau sudah ada penganggaran, tapi kan nggak sederhana, karena kan mahal. Bayangkan kalau dibeli itu berapa. Sementara dari sisi BNPB dan WP berharap mudah-mudahan yang ditunjuk itu tanah Pemda gitu. Mudah-mudahan bukan tanah sengketa, kan begitu. Sehingga bisa secara otomatis itu bisa segera dibangun. Tinggal dibikin mungkin MOU dengan Pemda ataupun hibah atau bagaimana. Nah, jadi kurang lebih begitu prosesnya, Pak. Kalau ada yang tadi bertanya, silakan Bu Ira jika mungkin Ibu ingin menambahkan, mungkin ada yang keliru dari yang saya sampaikan, Bu Ira. Ya, terima kasih Pak Ihsan. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar, dan memang yang terlibat banyak kan di awal Pak Ihsan dan Bu Wiwit nih. Saya melanjutkan. Makanya tadi saya menegaskan bahwa untuk pembahasan atau diskusi tentang kajian lokasi gudang itu ya tidak terlalu harus kita ini lagi, kita harus melangkah ke tahapan berikutnya. Upaya yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana menginformasikan kepada pemangku kepentingan, khususnya unsur pentahelix ini, terkait dengan keinginan ideal kita untuk membangun gudang regional di Sulawesi. Jadi, kalaupun misalnya ada ide saran untuk mengembangkannya seperti yang disampaikan oleh Pak Ihsan tadi, silahkan. Jadi, kedepannya pengembangan untuk sub gudang regional itu boleh-boleh saja dan sangat dimungkinkan, malah lebih bagus gitu loh. Jadi banyak simpul-simpul penyimpanan kita, Pak, gudang regionalnya. Tetapi kan kita harus wujudkan dulu satu nih sebagai pilot project gitu. Karena kalau kita akan membahas tentang kenapa ini, kenapa itu tidak akan ada habisnya. Jadi kalau saran saya lebih bagus kita sekarang fokus kepada pemetaan kapasitas dan sumber daya logistik. Perlu memang kita sampaikan, melalui sosialisasi ini, kita sampaikan kepada pemangku kepentingan bahwa ada loh keinginan kita untuk membangun gudang hub regional, kemudian kita minta dukungan mereka, kita minta supaya mereka bisa membackup, mengerahkan, dan menggeser semua sumber daya yang dimiliki. Jadi saya berharap diskusi kita ini lebih kepada pemetaan kapasitas dan sumber daya logistik, Pak. Begitu, Pak Ihsan. Baik, terima kasih banyak Ibu Ira atas tambahannya. Terima kasih Ihsan atas penjelasan yang sangat komprehensif. Jadi dari merangkum dari tanggapan beliau-beliau, bisa disimpulkan bahwa sebenarnya replikasi itu dalam bentuk sub-hub itu memungkinkan. Tentunya dengan asas bahwa mobilisasi bantuan secara cepat dan efisien dalam kegiatan tanggap darurat bencana merupakan suatu landasan dalam mengembangkan infrastruktur atau fasilitas logistik di suatu daerah. Tetapi perlu ditekankan bahwa sebenarnya pengembangan Sislok Palnas ini bukan sekedar infrastruktur atau fasilitas, tetapi
lebih kepada suatu sistem. Jadi sistem ini yang coba dibangun sehingga ketika infrastrukturnya baik itu membangun yang baru ataupun memanfaatkan yang sudah ada, tinggal plug and play atau tinggal dipakai secara otomatis. Jadi sehingga mungkin fokus kita adalah bagaimana sistem ini bisa berjalan, termasuk di dalam terkoordinir di dalam suatu wadah atau forum komunikasi. Baiklah, untuk sesi ini saya tutup dulu. Kita lanjut ke agenda berikutnya. Sebenarnya ada pertanyaan lagi, apakah Sislokpalnas ini mengatur dan mengelola juga sumber-sumber bantuan logistikal atau lokal pedestrian, karena keterlibatan masyarakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, tetapi selama ini pengelolaannya tidak terkoordinasi dengan baik, apalagi masa pandemi ini, karena masyarakat sendiri langsung mengantar dan distribusi resiko COVID akan mengancam. Ini mungkin juga bisa jadi perhatian antara infrastruktur dengan manajemen harus tercover dengan ya, betul sekali. Nah, ini juga merupakan salah satu poin yang dibahas di dalam studi banding di fasilitas PBB tahun 2019 yang lalu. Bagaimana kita mengkoordinir dan mengelola bantuan-bantuan dari yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. Nah, jadi ada diskusi terkait standarisasi bantuan sehingga masyarakat tahu prioritas bantuan yang harus diberikan pada misalnya pada 3 hari pertama setelah kejadian bencana, pada 7 hari setelah kejadian bencana, prioritas bantuan setelah 1 bulan setelah kejadian bencana. Nah, saya pikir ini juga sudah dilakukan oleh posko baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi ketika terjadi bencana, tetapi tentunya di dalam pengembangan Sislokpalnas ini masih dalam tahap diskusi. Tetapi ini sudah menjadi catatan dan merupakan salah satu prioritas diskusi yang akan yang akan diatur di dalam SOP atau dan juga SOP pengelolaan operasi gudang regional hub. Untuk agenda selanjutnya, apakah kita tetap dengan LCA sesuai dengan prioritas penekanan dari Ibu Ira? Mungkin secara garis besar atau secara Bang Ayung, karena mengingat memang betul, konsep operasi ini menjadi target, jadi sepertinya Ayung bisa jalankan LCA-nya kan? Saya berikan waktu 45 menit, Bang Ayung.